hari ini? Sehat? Apakah rekan-rekan sekalian sudah makan malam? Apakah sudah siap untuk mendengarkan materi dari kajian malam hari ini dan bersama-sama belajar tentang Microsoft Excel? Oke, mungkin banyak yang sudah siap ya. Oke, terima kasih Kak Adika dan Kak Nurul semuanya sudah pada siap. Oke, yang semangat, semoga malam hari ini nanti materinya bisa berbuah dengan apa namanya eh, kesuksesan ya. Jadinya teman-teman nanti bisa menyerap ilmunya dengan maksimal. Nah, jadi pada malam hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih nantinya yang akan membersamai kita dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan ya, yang akan berbagi ilmu dengan rekan-rekan sekalian, ilmu dan pengalamannya. Jadi izinkan saya untuk menyapa dan memperkenalkan Kak Diah Ayu Amini. Ayo, halo Kak Diah, selamat malam. Halo Kak Yadi, selamat malam. Selamat malam Kak Diah, bagaimana kabarnya Kak? Iya baik Kak, Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Kak Diah, jadi pada malam hari ini ada 370 dan masih akan bertambah terus ya, rekan-rekan expert yang sangat antusias sekali pengen tahu nih pengalamannya Kak Diah dalam memulai karirnya sebagai seorang data analis dengan menggunakan Microsoft Excel. Wah, gimana nih Kak? Semangat nggak nih sharing sama 370 sobat expert? Semangat dong Kak, semangat banget ini. Iya. Ini ibaratnya kalau di seminar offline ini udah menuhin satu auditorium ya. Ini kayak lagi kuliah umum nih Kak. Oke, jadi it's a great honor untuk bisa bersanding apa namanya bersama dengan rekan-rekan sekalian, bisa sharing dengan Kak Diah Ayu Amini, seorang data analis dari sebuah perusahaan farmasi eh, distributor farmaka ternama di Indonesia ya, K24 Indonesia. Nah, Kak Diayo nanti akan sharing tentang eh, Introduction to Excel, Jumpstart Your Data Analyst Journey dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang tertarik ya, jadi seorang data analis atau pengen tahu sih data analis itu apa sih, atau mungkin di sini ada yang sudah bekerja juga gitu ya, dan pengen switch karir jadi seorang data analis itu boleh banget untuk pantengin, jadi untuk ikuti terus apa yang nanti akan di-sharing oleh Kak Diah Ayu ini. Ya, gitu. Terima kasih Kak Diah. Jadi, saya akan lanjut. Jadi di sini ada banyak sekali teman-teman. Tentunya kita pengen tahu ya dari 400 sekarang sudah masuk ke 400 yang sudah bergabung ini namanya siapa sih dan pekerjaannya apa juga motivasi ekonominya apa. Boleh dong di-share di kolom chat. Saya ingin menyapa satu persatu rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada malam hari ini gitu ya. Jadi mungkin dari saya dulu gitu ya, selaku moderator, nama saya Yadi, saya dari expert.id. Nah, saya pada kesempatan ini apa namanya diberikan amanah menjadi seorang moderator gitu ya, yang apa namanya menemani rekan-rekan semua selama 1,5 jam ke depan. Gitu. Nah, selanjutnya buat rekan-rekan yang lain, boleh dong untuk memperkenalkan diri juga gitu ya, mungkin namanya siapa, boleh juga sharing asalnya dari mana, terus pekerjaannya apa, dan sebenarnya pengen ikut webinar ini pengen apa sih? Mungkin kalau ada yang pengen nyari sertifikat gitu boleh juga ya gitu. Misalnya kan pengen sertifikat buat cara skripsi gitu. Atau misalnya pengen switch karir gitu juga boleh gitu biar kita tahu ya. Atau misalnya ada juga yang ingin upgrading gitu, ingin ikut pelatihan secara serius gitu juga boleh biar kita nanti tahu sebenarnya apa aja sih motivasinya. Oke, nih ada Kak Fadil, seorang engineer untuk ikutan webinar ini untuk mencari skill baru. Wah, semangat nih ya. Eh, untuk seorang engineer mungkin memang data analisis juga penting ya untuk bisa memproses informasi gitu ya. Nah, kebanyakan juga ada yang bergabung ini adalah mahasiswa dan mahasiswi ya. Ada Kak Vivi, ada Kak Gina, ada Kak Wahyuni. Selamat datang semuanya. Semoga rekan-rekan sekalian bisa maksimal nanti bergabung sama kita, sharing gitu ya. Gue ada Kak Syamsul Alam nih, seorang warehouse supervisor.
yang ingin melakukan peningkatan karir. Nah, selamat dan sukses Kak Syamsul. Nanti jangan lupa untuk bergabung juga ya di bootcamp expert seperti itu. Terus ada juga Kak Intan, customer service, motivasinya untuk menambah pengetahuan tentang Excel lebih detail. Semoga lancar nih Kak Intan ya, karena kalau udah kerja nih memang perlu banget gitu ya, bisa menguasai Excel kayak gitu. Oke, banyak banget yang sudah memperkenalkan diri. Ada juga admin social program development nih, ada Kak Isa nih. Ingin tahu tentang data analis, Pak. Semoga lancar ya Kak Isa. Oke, saya bisa kenal sama banyak rekan baru expert pada malam hari ini. Saya jujur sangat berterima kasih sekali dan sangat merasa terhormat. Semoga rekan-rekan semua pada malam hari ini bisa maksimal nih memperhatikan dan belajar dari Kak Diah Ayu tentang materi how to start karir sebagai data analisnya nih gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk memperkenalkan agenda kita pada malam hari ini apa aja. Jadi nanti setelah saya sharing dan memperkenalkan tentang expert, nah, kita akan langsung dengarkan materi dan pemaparan dari Kak Diah Ayu. Nah, selanjutnya nanti juga setelah sesi sharing, jangan langsung pergi karena nanti Kak Diah Ayu juga akan melakukan live demo. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ikutan webinar lain gitu ya, mungkin tidak sampai diajarin dan dipraktekin kayak gitu gimana sih cara dan seperti apa real experience-nya. Tapi di expert kita akan kasih teman-teman kesempatan untuk melihat langsung dan belajar langsung dari ahlinya seperti apa sih demo sessionnya seperti itu ya. Nah, itu juga nanti akan jadi acuan gitu ya kalau misalnya teman-teman nanti pengen ikutan bootcamp kita, bahwa nanti di bootcampnya seperti itu juga semuanya itu belajar based by experience gitu. Jadi nyobain langsung kayak gitu ya. Nah, nanti setelah demo gitu ya teman-teman yang pada pengen nanya dan penasaran tentunya pengen tahu juga dan ini kayak apa sih ada yang pengen ditanyakan nanti kita ada sesi Q&A gitu ya jadi jangan takut gitu nanti di akhir teman-teman bisa tanyakan semuanya yang mungkin pas belajar langsungnya itu nanti masih bingung. Nah, saya akan langsung masuk ke sesi perkenalan expert gitu ya. Jadi mungkin tadi teman-teman udah dikasih informasi nih expert gitu ya. Expert itu apa sih sebenarnya ya kan? Nah, expert itu adalah sebuah platform edutech nih teman-teman sekalian. Yang mungkin teman-teman di sini juga udah sering dengar ya yang namanya bootcamp upgrading skill seperti itu. Nah, expert ini adalah salah satu bootcamp upgrade skill yang dilahirkan dari Widya Edu yang berfokus untuk melakukan pelatihan dan mentoring bagi profesional individual maupun kelompok diri korporasi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada kebutuhan dari perusahaannya juga itu juga bisa dilayani oleh expert. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan skill tentunya dan kemampuan rekan-rekan di berbagai macam bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, skill English speaking maupun scholarship dan lain-lainnya. Nah, eh kalau misalnya teman-teman penasaran gitu ya, informasi lebih lanjut tentang expert, teman-teman bisa kulik di websitenya tentunya di expert.id dan tentunya di sosial media ya, karena kita kan generasi kekinian. Jadi teman-teman bisa buka akun-akun sosial media expert, ada Instagram di @expert.id, ada LinkedIn di expert.id, dan di TikTok di expert.id seperti itu. Nah, buat teman-teman yang udah gabung di grup WhatsApp juga mungkin ada yang sudah dapat informasinya ya. Jadi kita punya satu challenge yang bisa diikuti oleh rekan-rekan. Jadi kita punya namanya tuh challenge Twibbon. Nah, challenge Twibbon ini nanti buat rekan-rekan sekalian bisa ikuti. Jadi nanti teman-teman bisa upload fotonya dengan link Twibbon yang sudah kita buat ya. Jadi linknya ada di sini nih. Ada di twb.nz/expert/expert-id yang nantinya teman-teman kalau misalnya gabung Twibbon Challenge ini dan share bukti upload Twibbonnya, teman-teman bisa mendapatkan manfaat tambahan dari kita. Nah, manfaat tambahannya itu berupa apa? Berupa materi-materi tentang upgrading karir seperti e-book tentang tips wawancara kerja, terus ada juga tips untuk public speaking dan career planning dan lain-lain seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang lagi nyari kerja atau mau upgrade skill karirnya, tentunya teman-teman bisa banget untuk join challenge Twibbon ini seperti itu. Dan jangan lupa nanti Twibbonnya di tag ke expert.id. Oke, nah teman-teman yang punya sosial media Instagram juga jangan lupa untuk upload story-nya ya di di Instagram masing-masing dan sertakan
tag kita di expert.id gitu ya, yang nantinya kalau misalnya story teman-teman yang paling rame dan paling menarik pada malam hari ini nanti akan kita repost oleh akun Instagram kita. Nah, siapa tahu di sini ada yang lagi nyari follower gitu ya. Nah, jangan tinggalin kesempatan untuk di-repost oleh akun dengan follower 18.000 yang niche banget kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen expanding networknya nih pas banget untuk up story kalian untuk ikut event malam hari ini. Nah, yang punya LinkedIn juga ya teman-teman tentunya tahu kalau LinkedIn itu perlu banget untuk upgrading karir. Jadi teman-teman bisa banget untuk share sertifikat teman-teman gitu ya. Nanti kalau udah dibagi sertifikatnya di setelah selesai acara gitu ya, itu nanti bisa di-share di LinkedIn teman-teman dan jangan lupa di tag ke LinkedIn kita di expert.id. Juga tag juga boleh nih ke LinkedIn-nya Kak Dia Ayu di @diahayu_amini ataupun nanti juga kalau mau berkoneksi ya kayak boleh banget untuk di follow nih. Aku barusan aja follow nih Kak Dia. Izin ya nanti untuk berkoneksi. Semoga bisa di accept koneksinya di LinkedIn. Jadi boleh banget di tag ke Kak Dia Ayu Amini. Ataupun juga tag ke saya juga boleh ya, Septiadi Wirawan kayak gitu. Jadi siapa tahu kita bisa saling memperluas koneksi dan eh, jaringan ya. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman kenapa sih harus untuk upload sertifikatnya ya? Karena tentunya dengan mengupload sertifikat mini bootcamp ini, teman-teman bisa mengupgrade dan meningkatkan nilai value kalian. Semoga kalian nantinya bisa semakin dilirik oleh rekruter-rekruter yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, untuk sekedar recap di tahun 2023, Expert udah ngapain aja sih guys gitu ya. Jadi kita udah membersamai dari bulan Maret 2022 sampai Desember 2023 itu 4.100 alumni Expert Bootcamp dengan sejumlah event itu lebih dari 73 webinar dan 99 batch bootcamp. Nah, buat teman-teman juga di sini yang tadi seperti saya bilang gitu ya, mungkin di perusahaannya itu ada yang memiliki kebutuhan untuk mengadakan training dan pelatihan gitu ya, tidak hanya untuk upgrading diri teman-teman sendiri gitu. Nah, itu teman-teman bisa juga untuk menghubungi kita karena kita punya satu layanan namanya Expert for Corporation yang bisa memberikan layanan end-to-end expert training provider yang bisa teman-teman customize sesuai dengan kebutuhannya. Kalau butuh training cyber security bisa, Microsoft Suite juga bisa, di teknologi, Internet of Things, software development, public relations, soft skill, UI UX, dan English. Nah, ataupun kalau misalnya ada kebutuhan training yang mungkin tidak ada di sini, itu juga tetap bisa dikomunikasikan ke kita. Nanti akan kita coba provide sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ada berbagai macam perusahaan yang telah menjadi mitra layanan kita ya. Ada dari BUMN, antara lain ada Peruri, PLN, terus juga ada dari sekolah. Buat teman-teman di sini mungkin yang ingin dari SMK, bisa jadi tenaga pengajar, dari guru maupun kepala sekolah yang mungkin sedang mencari alternatif program untuk siswanya, bisa banget untuk bekerja sama dengan kita karena kita secara rutin bekerja sama dengan beberapa macam SMK untuk bikin kelas industri berbentuk pelatihan dedicated untuk siswa. Nah, buat rumah sakit juga kita punya pelatihan ya. Waktu itu kita dengan Rumah Sakit Tumpak Rejo di Malang juga kita punya program rutin dengan Fakultas MIPA UI dengan data science centernya untuk membuat berbagai macam pelatihan bootcamp. Nah, ini case-nya dengan Rumah Sakit Tolong Rejo kita bikin pelatihan untuk apa namanya untuk talentnya untuk lebih meningkatkan lagi kapasitas dan kemampuan untuk skill Microsoft Excel-nya. Nah, dengan SMK Wikrama juga dari Bogor kita membantu siswa untuk meningkatkan lagi skillnya dalam menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Nah, mungkin itu saja perkenalan yang bisa saya sampaikan tentang expert ya. Nah, itu teman-teman juga penasaran gitu seperti apa sih pemaparan dari Kak Dia tentang bagaimana caranya memulai karir menjadi seorang data analis. Mari kita dengarkan langsung. Tapi sebelumnya tentunya saya ingin mengingatkan rekan-rekan untuk mengisi presensi dulu karena presensi adalah syarat teman-teman untuk mendapatkan sertifikat. Silahkan buka di link s.id/1zgru ataupun bisa difoto dulu ataupun di kolom obrolan akan di-share juga oleh panitia seperti itu. Nah, jangan lupa setelah isi presensi, teman-teman tetap ikuti dan dengarkan materi dari Kadia karena ini adalah sesi utama kita. Silakan dengarkan dengan bijaksana, dengan seksama, jangan
apa namanya, jangan lost fokus gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan berharga buat teman-teman bisa mengupgrade karir teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memantapkan lagi pilihan teman-teman ingin berkarir menjadi seorang data analis seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya isi presensi. Saya akan menyerahkan sesinya kepada Kak Dia. Halo, selamat malam Kak Dia. Oke, selamat malam Kak Yadi. Iya, nah selamat malam Kak Dia. Saya udah selesai nih memperkenalkan tentang expert. Nah, Kak Dia sudah ready untuk sharing ke rekan-rekan expert pada malam hari ini. Oke, sudah ready Kak. Saya izin share screen ya kalau gitu. Ya, silakan. Selamat sharing ya Kak Dia. Saya izin untuk yang lagi. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Dia Ayu Amini. Teman-teman bisa panggil saya Dia. Saya adalah seorang data analis yang sudah bergelut selama 3 tahun di bidang data. Oke, ini teman-teman pasti pada tertarik kan? Ini kenapa sih kok teman-teman semuanya pada tertarik dengan data analis ini ya? Oke, saya akan bacakan satu berita yang ini dari Morning Future. Ini terkait data analis the most in demand job of the coming years. Jadi ini datanya tahun 2020. Dia mengatakan bahwa di tahun 2020 ini data analis akan menjadi salah satu job dengan high demand di company seluruh dunia. Oke, tapi itu kan di tahun 2020 ya. Terus dia juga bilang bahwa data analis ini akan continue to be the most sought after profile after the next 5 years, yang artinya selama 5 tahun ke depan juga tetap akan dibutuhkan begitu. Apakah benar demikian? Kita akan cek. Jadi apakah data analis masih merupakan pekerjaan yang paling banyak dicari di tahun 2024 ini? Oke, kemarin saya sudah mengumpulkan data dari LinkedIn. Datanya diambil baru hari Jumat kemarin, 12 Januari 2024. Kemarin saya searching terkait data analis di Indonesia, dan kalau kita lihat di sana ada sekitar 114 result, artinya lowongan terkait data analis masih sangat banyak terbuka, padahal ini cuma dari satu platform. Oke, ada yang dari Funding Society, terus ada dari Agoda, ada dari Asia Pulp and Paper, terus ada Big Health, terus ini juga ada dari Kopi Kenangan, ada dari Privy, Agoda, Adira Finance, dan seterusnya. Sangat banyak sekali bukan teman-teman untuk peluang menjadi seorang data analis. Terus teman-teman juga pasti bingung kan kenapa sih data analis ini kok banyak dicari gitu kan ya. Karena kan ini kan udah di zaman ini otomatis semua orang harus melek akan data, dan dan untuk mengelola data ini sangat dibutuhkan gitu. Terus ini pasti teman-teman juga tanya kan, berapa sih kisaran gaji dari seorang data analis? Ini kemarin saya juga cari dari Glassdoor. Jadi di Glassdoor ini kemarin saya ambil datanya di 11 Januari 2024. Jadi ini yang di kota Imerah, ini adalah base pay untuk data analis. Jadi untuk base pay-nya itu antara 5 sampai dengan 9 juta. Sementara itu ada juga additional pay. Jadi ini tambahan terkait bonus-bonus. Itu 8 sampai dengan 18 juta. Itu benar-benar sangat besar ya teman-teman ya. Oke. Itulah kenapa dengan gaji yang gede gitu, kisaran gaji yang besar, itulah kenapa data analis menarik untuk digeluti. Lalu ini juga saya mengambil beberapa sumber. Jadi ada dari Tokopedia, ini di data analisnya ada pada kisaran 9 sampai dengan 13 juta. Ini juga ada dari Ati Business Group, ini ada start dari 5 sampai dengan 6 juta. Terus ini ada dari Traveloka yang cukup tinggi, dia ada di angka 14 sampai dengan 24 juta. Ada dari Gojek juga 8 sampai dengan 20. Terus juga ada dari Shopee 5 sampai dengan 9 juta. Oke, dengan melihat semua tadi rentang-rentang gaji, ini kan sepertinya kan cukup menarik kan untuk kita pelajari lebih lanjut si data analis ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya data analis itu? Data analis itu adalah seorang yang melakukan analisis data, mendapatkan wawasan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, data analis ini digunakan untuk membantu pemangku kepentingan dalam memahami tren, membuat prediksi, dan juga mengidentifikasi peluang atau masalah bisnis. Kalau teman-teman bingung sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh data analis?
Itu sebenarnya cuma ada 5. Yang pertama adalah terkait pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini bisa dari berbagai sumber, bisa dari internal perusahaan maupun dari luar juga ya. Misalnya untuk yang saya pernah analisa itu adalah terkait data rating Google atau misalnya dari data scraping yang ambil di Shopee dan lain sebagainya, asalkan relevan. Terus setelah datanya sudah terkumpul, ini teman-teman bisa melakukan yang namanya cleaning data. Datanya dibersihkan terlebih dahulu. Data yang kita ambil itu nggak semuanya bersih. Jadi ada yang data-data yang kosong, atau isian-isiannya itu yang kayak keliru. Misalnya ada harusnya diisi angka, gitu misalnya usia diisi angka, gitu ada yang diisi nol atau mungkin minus. Nah itu kan kayak nggak masuk akal, itu yang harus di-cleaning. Terus baru kalau datanya udah bersih, udah siap pakai, itu baru bisa dilakukan analisa. Nah, di analisa ini kita bisa menerapkan metode statistik atau teknik analisa data untuk mengidentifikasi pola, tren, serta wawasan yang dapat mendukung untuk pengambilan keputusan. Nah, setelah analisa data, pasti kan kalau misalnya berupa angka-angka gitu kan akan sulit kan dipahami oleh orang-orang biasa. Maksudnya yang nggak punya basic, kayak baca-baca angka itu kan kayak agak nggak tidak menyenangkan. Tapi kalau misalnya kita visualisasikan datanya dalam bentuk grafik-grafik yang mudah dibaca, tentu akan lebih gampang dimengerti oleh orang-orang lain. Oke, setelah visualisasi data, baru hasil temuan dari analisanya dilaporkan. Jadi untuk kerjaan data analis sebenarnya ada 5, mulai dari pengumpulan data, data cleaning, terus dianalisa, divisualisasikan, habis itu baru dilaporkan. Itu. Oke, kita akan masuk ke bagian contoh kasus untuk pekerjaan data analis sehari-hari. Oke, ini bayangin aja teman-teman lagi datang ke restoran Prancis. Kalau datang ke restoran Prancis, otomatis menunya namanya udah nggak biasa. Jadi ada yang di sini nih misalnya tara masalata, itu ada yang hummus, terus ini ada dry tomato and parmesan and extra virgin olive oil, and olive marinated in olive oil, terus ada smoked cod fish. Ini kalau misalnya jadi teman-teman gitu, kira-kira teman-teman mau pesen yang mana? Bingung nggak? Namanya aja udah aneh-aneh. Kalau namanya aneh-aneh ini nanti kita nggak akan tahu. Iya, jadi ini menunya memang kurang Indonesia ya. Oke, karena menunya kurang Indonesia, nanti kita tuh pasti jadi bingung. Ini kira-kira kita mau pesen yang mana? Mau yang namanya paling panjang juga takut zong. Kalau namanya pendek kok kelihatan nggak mahal. Oke, nah inilah sebenarnya kerjaan data analis. Jadi kalau misalnya ada gini, teman-teman jadi kalau misalnya nih tak kasih ada bintangnya. Nah, jadi di bagian smoke codfish ini ada bintangnya. Ini artinya adalah item yang paling laku. Kira-kira teman-teman udah nggak bingung nggak mau pilih yang mana ini kira-kira makanannya. Kalau ada yang dikasih bintang 1, yang artinya bahwa dia yang paling laku. Teman-teman pasti akan sebagian besar akan pilih yang ini kan karena kan dia kan udah dibeli banyak orang nih. Berarti kemungkinannya dia pasti enak kayak gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu tugas data analis untuk memecahkan kebingungan orang-orang ini dalam memilih menu. Itu sesimpel itu udah termasuk analisa. Oke, Oke, sekarang teman-teman udah masih bingung nggak nih terkait data analis itu apa? Udah mulai agak paham ya kan ya? Mulai data analisa itu seperti apa yang biasanya dianalisa. Bahkan sesimpel beli di restoran aja, teman-teman itu termasuk udah data analis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian skill yang harus dikuasai oleh data analis. Kalau kita lihat di sini ini cukup banyak ya. Ini ada SQL, NoSQL. Ini adalah tempatnya menyimpan data. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil data dari mereka, nah ini teman-teman harus menguasai SQL dan NoSQL. Tapi kebetulan di kantor saya itu ada yang namanya DBA atau Database Administrator. Jadi untuk pengambilan datanya itu sudah dilakukan oleh DBA. Jadi saya nggak perlu bisa skill ini kebetulan. Tapi itu nanti juga tergantung teman-teman mau masuk ke perusahaan dengan persyaratan-persyaratannya termasuk apa. Oke, ini ada pertanyaan sedikit dari Kak Iqbal. SAP apa termasuk untuk saat ini? Belum, Kak. Jadi hal utama yang harus dikuasai data analis itu masih yang pertama.
itu tools untuk analisa data. Terus analisa data itu apa aja sih sebenarnya? Ini ada Microsoft Excel, terus ada juga R, Python, dan MATLAB. Ini untuk menjawab juga dengan dari Kak Bintang, MATLAB itu bukan buat plot saja ya Kak. Bukan Kak. Jadi di MATLAB kita juga bisa melakukan perhitungan-perhitungan yang bisa digunakan untuk analisa data. Oke. Jadi ini kita yang di sini ini mungkin yang akan saya kasih bintang atau yang akan saya klik di sini ini adalah yang paling penting dikuasai untuk menjadi seorang data analis. Yang pertama adalah Microsoft Excel, terus baru kemudian ini R, Python, dan MATLAB. Ini teman-teman bisa pilih salah satu aja. Jadi Microsoft Excel, R, Python, dan MATLAB. Jadi kalau saya pikirkan ya, itu untuk antara Microsoft Excel, R, Python, dan MATLAB itu sebenarnya mereka semua sama. Tapi yang membedakan adalah kalau Microsoft Excel itu karena dia terbatas pada misalnya data ukuran 10 ribuan, ratusan ribuan itu udah mentok. Kalau misalnya pakai itu lagi nanti macet Excelnya. Nah itu teman-teman bisa kalau misalnya udah nggak kuat Excelnya, itu baru bisa pindah ke Python, R, dan MATLAB ini. Karena dia lebih nggak terbatas atau lebih gede yang bisa digunakan. Oke, terus habis itu teman-teman juga harus menguasai data visualization. Jadi di bagian data visualization ini teman-teman bisa pakai apa aja sih sebenarnya? Kalau misalnya R, Python, dan MATLAB memang bisa mendukung juga buat data visualization, dan Microsoft Excel juga demikian. Ini untuk Google Sheet itu sama dengan Microsoft Excel, jadi masih bisa dipakai. Terus ini tadi ada yang nanya, critical thinking ini sebenarnya buat apa sih? Jadi critical thinking ini kita tuh menganalisa data, itu bukan cuma membuat kayak, oh di data ini ada temuan A, ada temuan B, temuan C. Nah, terus masalahnya adalah next step-nya. Jadi setelah ada temuan-temuan ini, apa langkah selanjutnya? Gitu kan? Nah, ini teman-teman menggunakan critical thinking untuk memberikan saran-saran apa yang bisa dilakukan oleh manajemen kalau misalnya ada temuan-temuan datanya. Kalau BI dan machine learning masuk nggak Kak? Oke, kalau misalnya machine learning itu sebenarnya bukan dari bagian data analisis, jadi itu lebih ke data science. Kalau misalnya machine learning itu. Jadi kalau sebenarnya tugas dari data analis itu cuma terbatas pada analisa data, tapi kalau misalnya udah next step itu masuk ke data science atau AI engineer begitu. Oke. Oke, ini ada yang harus bisa A/B testing di data analis di salah satu unicorn, Kak. Oh ya, itu mungkin saja terjadi ya. Jadi itu termasuk salah satu ini masuk math and statistik. Jadi A/B testing itu masuk di bagian math and statistiknya. Gitu. Oke, terus habis itu selain itu sudah selesai data visualization, tadi math and statistik ini juga perlu ya. Wah, kita harus memahami apa itu minimum, maksimum, median, mean, rata-rata. Terus ada juga yang kuartil 1, kuartil 2 dan seterusnya begitu. Terus yang terakhir ada yang namanya communication. Nah, teman-teman habis menemukan temuan-temuan tertentu, itu teman-teman harus bisa mengkomunikasikannya kepada manajemen. Itu yang paling penting. Kalau nggak gitu, nanti manajemen juga nggak akan ngerti ada, kalau misalnya ada temuan-temuan gitu kan. Untuk database tadi, database itu masuk ke SQL dan NoSQL, jadi ini juga berfungsi buat pengambilan data aja. Oke, kita akan next ke selanjutnya. Oke. Jadi ini adalah tips mempelajari dan mengembangkan skill analisis data. Ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, pahami dasar-dasar statistik dulu. Jadi memahami statistik itu adalah kunci untuk melakukan analisis data. Ini teman-teman harus bisa tahu apa itu mean, median, modus, dan probabilitas. Terus habis teman-teman paham dasar-dasar dari statistik, ini teman-teman juga harus menguasai alat untuk menganalisa data. Ini sebenarnya alatnya tinggal pilih aja, bisa pakai Excel, bisa pakai Python, bisa pakai R, dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke, lalu ini juga ada beberapa platform analisis. Ini ada Pandas, nanti itu bagian dari Python. Ini kayak Scikit-learn juga dari Python. Oke, terus habis itu kita harus menguasai visualisasi data. Ini visualisasi data yang efektif.
Ini ini untuk saran saya di bagian visualisasi data ini, teman-teman nggak boleh menggunakan grafik 3D. Penting nggak boleh pakai grafik 3D. Karena kalau dengan grafik 3D itu biasanya hasilnya akan bias. Oke. Terus ini habis teman-teman bisa menguasai tiga yang atas ini, dasar statistik, habis analisis data, terus visualisasi data, terus ini juga ada pengalaman praktis. Ini teman-teman bisa terlibat dalam proyek-proyek sederhana. Ini teman-teman bisa start dari data-data kecil, terus teman-teman olah pakai Microsoft Excel, atau mau pakai Python, atau misalnya pakai R, itu boleh. Terus habis itu teman-teman bikin laporannya, dan itu nanti bisa mengupgrade CV dari teman-teman. Tuh. Terus ini juga yang penting juga ini untuk mengikuti kursus dan pelatihan. Nah, ini teman-teman bisa ambil kursus online atau pelatihan ya, karena kalau misalnya dari kursus online atau pelatihan itu nantinya teman-teman akan dapat sertifikat, di mana sertifikat itu nanti teman-teman akan lebih dipercaya oleh perusahaan-perusahaan dibandingkan dengan teman-teman mampu tapi nggak ada sertifikatnya. Jadi nanti dikira kayak mengada-ngada gitu kemampuan teman-teman, padahal meskipun teman-teman bisa. Itu oke. Jadi untuk kursus dan pelatihan ya teman-teman bisa nih ambil di Adspart ya. Terus juga ini teman-teman bisa bergabung dengan komunitas data science atau data analis. Jadi ini teman-teman dengan mengikuti komunitas ini teman-teman juga akan update terus apa sih sebenarnya yang ada di data analis dan data science begitu supaya biar nggak ketinggalan. Oke, lalu yang terakhir yang teman-teman bisa mempraktekkan keterampilan komunikasi. Jadi komunikasi yang baik ini penting banget karena kalau misalnya teman-teman nggak jelas mengkomunikasikan temuan-temuan kepada para audiens atau misalnya pada para pemangku keputusan itu jadi analisa teman-teman kurang berguna nantinya gitu. Oke, sekarang kita akan next. Ini kenapa sih kita perlu belajar dan meningkatkan skill untuk dapat berkompetisi? Jadi yang pertama ini terkait tuntutan pasar kerja. Kalau misalnya orang-orang di sekitar teman-teman ini udah pada pro semua nih dan teman-teman ketinggalan, teman-teman pasti nggak mau dong kalau misalnya ketinggalan. Nah kalau misalnya ketinggalan itu kan takutnya kalau misalnya teman-teman lagi ngambil kerja atau mendaftar kerja, jadinya kan pasti agak kurang dilirik ya sama HR gitu. Terus ini juga teknologi yang terus berkembang, karena di era digital ini teknologi berkembang dengan cepat, keterampilan baru seringkali dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara efektif dalam pekerjaan. Terus juga ada peluang karir. Nah, belajar terus-menerus itu dapat membuka pintu untuk peluang karir yang lebih baik. Perusahaan cenderung mencari individu yang dapat memberikan nilai tambah melalui keterampilan dan pengetahuan baru. Jadi dengan keterampilan dan pengetahuan baru itu teman-teman bisa lebih dihargai. Dan teman-teman juga akan pasti ngerasa kayak, oh aku lebih keren nih dari sebelumnya karena aku bisa menambah itu ya, menambah keterampilan itu tadi. Terus ini meningkatkan kualitas hidup. Ini sudah pasti ya, otomatis karena selain pekerjaan teman-teman yang udah semakin meningkat juga karena bertambahnya skill, otomatis gajinya juga akan lebih naik dan otomatis nanti kualitas hidup teman-teman juga akan lebih baik. Oke, kita akan next. Sekarang kita akan masuk ke bagian hmm, cara menjadi data analis dimulai dari Microsoft Excel. Oke, kita start dari Microsoft Excel terlebih dahulu. Jadi bagaimana sih caranya menjadi data analis dengan Microsoft Excel? Ini ada 5. Yang pertama, teman-teman pelajari dulu dasar-dasar Microsoft Excel seperti menggunakan sel, formula, fungsi-fungsi dasarnya seperti sum, average, count, dan sebagainya. Terus itu juga teman-teman bisa mempelajari fungsi-fungsi dan formula lanjutan seperti VLOOKUP, HLOOKUP, terus ada if juga, terus dan fungsi lainnya yang dapat membantu menganalisis data dengan lebih efektif. Terus juga teman-teman bisa memahami pivot table. Ini ini cara penggunaan pivot table itu untuk merangkum dan menganalisa data dengan lebih mudah. Dan ini sangat berguna untuk pemrosesan dan presentasi data yang kompleks. Terus habis itu manipulasi data. Ini manipulasi data ini seperti ada sorting, pengurut. Oke, sorting. Maaf, ini share screen-nya belum berubah.
Oke, oke. Thank you semuanya. Oke. Jadi habis itu kita harus belajar manipulasi data juga. Ini ada sorting, filter, ada grouping. Ini dapat membantu teman-teman untuk membersihkan dan mempersiapkan data untuk analisis. Baru yang tahapan terakhir ini ada juga visualisasi data. Ini untuk membuat grafik visualisasi data. Ini menggunakan fitur grafik di Excel. Penggunaan grafik dapat membantu dengan cepat memahami dan menyajikan temuan data. Oke, teman-teman, kalau di Excel ini tahapannya cuma ada 5 aja yang harus teman-teman kuasai ya. Jadi cuma di bagian sel formula dan fungsi-fungsi dasar, kemudian formula lanjutan, terus kemudian pivot table, manipulasi data, sama visualisasi data. Oke, kalau untuk terkait ini adalah rumus-rumus yang biasanya atau sering saya gunakan ketika menggunakan Excel. Jadi sebenarnya ini saya rangkum cuma jadi 4 aja. Jadi memang rumus 4 ini itu udah cukup untuk mengelola data. Oke. Jadi ini yang pertama adalah fungsi matematikanya dan statistik ini ada sum, average, count, mean, sama max. Ini yang paling sering digunakan, tapi nanti juga bisa tambahi kuartil 1, kuartil 3. Terus ada bagian pivot table. Nah, di bagian pivot table ini juga penting. Terus ada filter dan sorting. Terus ada juga grafik visualisasi data. Jadi ada 4 ini aja. Sebenarnya fitur-fitur penting yang paling sering digunakan untuk mengelola data dengan Microsoft Excel. Oke. Lalu ini ada pembahasan yang terakhir ya. Jadi bagaimana sih cara upgrade karir dengan menguasai Microsoft Excel? Dan di sini kita pertama-tama harus mempelajari Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman bisa belajar sendiri atau dengan mengikuti bootcamp. Tapi saran saya, teman-teman bisa mengikuti bootcamp yang bersertifikat. Kenapa? Seperti tadi apa yang saya katakan, kalau dengan mengikuti bootcamp, itu akan lebih dipercaya karena mendapatkan sertifikat. Jadi kan karena bootcamp mendapatkan sertifikat, nanti orang-orang pemangku kepentingan itu seperti kayak HR yang sedang menyeleksi teman-teman, itu lebih percaya daripada teman-teman menulis keahlian aja Microsoft Excel gitu misalnya. Jadi lebih dipercaya ketika ada sertifikatnya. Oke, dan setelah mengikuti bootcamp, ini teman-teman juga yang paling penting teman-teman harus membangun portofolio. Nah, dengan adanya portofolio ini, karena kan teman-teman akan menampilkan nih apa aja yang udah teman-teman kerjakan, misalnya dengan analisa dengan Microsoft Excel, apa aja sih yang udah teman-teman kerjakan. Nah, dari sana itu juga HR juga akan melihat apakah yang teman-teman kerjakan tadi atau di portofolio teman-teman itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti HR nggak akan tanya, kira-kira orang ini bisa nggak ya ngerjakan tugas yang ini? Atau kira-kira orang ini bisa ya nggak ya ngerjakan analisa yang kayak gini? Nah, dengan portofolio itu tadi, teman-teman udah membantu menjawab kegelisahan para HR tadi untuk merekrut teman-teman kalau bahwa teman-teman itu mampu begitu. Oke, sekarang akan saya next lagi. Jadi kita akan masuk ke bagian case study. Ini adalah langsung case study-nya adalah analisis bulanan performa restoran. Nama restorannya ini enak berdasarkan data penjualan bulanan. Ini adalah latar belakangnya. Ini sebagai seorang data analis yang bekerja di sebuah restoran, tugas utama Anda adalah menganalisis data penjualan untuk memberikan wawasan kepada manajemen mengenai performa restoran. Jadi manajemennya tanya, gimana sih kira-kira restoranku di bulan, misalnya di bulan Desember kemarin tuh gimana sih performanya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan analisa yang harus dijawab. Yang pertama, bagaimana tren penjualan bulanan restoran, terutama di bulan terakhir tadi. Lalu yang kedua, bagaimana penjualan per kategori produk? Apa, apa produk yang menyumbang omset terbesar? Terus yang ketiga, produk apa yang paling laku? Lalu kemudian yang keempat, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi penjualan? Sama yang kelima, berikan rekomendasi untuk meningkatkan penjualan. Oke, teman-teman, kita akan langsung ke
Microsoft Excel ya. Oke, baik. Apakah udah tampil ya, teman-teman ya? Jadi ini adalah gambaran dari datanya. Ini adalah data penjualan dari restoran enak di pada bulan Januari tahun 2022. Jadi ini dari atas sampai bawah, ini bulan Januari. Oke, 2022. Nah, restoran enak ini menjual makanan sama minuman. Jadi ini adalah produk-produknya dan terus jumlah terjualnya. Terus ada harga satuannya berapa sama ini adalah harga ini total yang didapatkan dalam hari itu gitu. Jadi ini akan saya copy dulu terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Ini yang pertama adalah bagaimana tren penjualan restoran. Untuk tren penjualan restoran, ini otomatis menurut teman-teman gimana nih enaknya untuk tren penjualan restoran ini? Oke, oke. Jadi terkait tren penjualan restoran ini sebenarnya manajemen mungkin ingin mengetahui apakah penjualannya itu dalam satu bulan itu mengalami kenaikan atau penurunan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan yang namanya pivot table. Jadi ini saya akan copy dulu untuk yang nomor satu ini. Bagaimana tren penjualan restoran? Oke, jadi ini kita punya datanya. Ini data tanggal, kategori produk, jumlah terjual, harga satuan sama total. Ini kita akan melihat bagaimana tren penjualan restorannya. Jadi ini pertama klik insert dulu, terus baru kemudian kita pilih bagian pivot table. Untuk bagian range sheet-nya ini mulai dari tanggal sampai ke bawah sini. Oke, terus kita klik OK. Karena kita ingin tahu apa aja bagaimana tren penjualan, maka yang masuk adalah tanggal. Oke, terus untuk value-nya, nilainya adalah total. Oke, sekarang kita udah ada tanggal sama total. Jadi di sini nih tanggal 1 dapat berapa rupiah, tanggal 2, 3 sampai dengan tanggal 31 itu dapatnya berapa, begitu. Nah, di sini akan saya kasih tanda aja biar kayak kelihatan sih. Oke, oke. Oke, jadi di sini kelihatan di tanggal 1 dapatnya 1,125.000, di tanggal 2 dapatnya 1.800.000, tanggal 3 dapat 1.900.000 dan seterusnya. Tapi ini kan masih tetap nggak mudah dibaca ya kan ya, kalau misalnya kayak gitu. Nah, karena nggak mudah dibaca itulah perlu yang namanya grafik. Oke, jadi teman-teman tinggal blok aja yang mau teman-teman bikin grafik, terus tinggal pilih. Sebentar ini agak nggak bisa. Oke, sorry tadi. Oke, kita akan masukkan grafik di sini. Nah, kita udah jadi grafiknya. Jadi ini adalah grafik penjualan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Nah, kalau menurut teman-teman, ini grafiknya naik turun atau memang naik turun nih? Oke. Oh, oke ngebut banget ya. Ulang dari masukin data ke pivotnya Kak. Oke, oke, oke. Oke. Oh, naik turun. Oke, oke, oke.
Oke, ini akan saya start lagi, teman-teman. Oke, ini kita hapus dulu ya, bentar ya. Kita hapus dulu ini semuanya. Terus kita akan masukin lagi. Kita delete dulu. Oke, kita akan kembali lagi ke awal. Bagaimana cara membuat pivot table-nya. Ini teman-teman ketik aja dulu di sini, di satu sel. Oke, kita udah ketik di satu sel ini ya. Terus berarti langsung teman-teman masuk ke bagian insert. Setelah masuk ke bagian insert, teman-teman langsung klik pivot table. Oke, jadi di bagian pivot table ini, teman-teman langsung blok data yang akan digunakan. Oke, setelah udah blok data, klik OK. Nah, oke, kita akan kelihatan kalau muncul pivot table di bagian sebelah kanan sini ya. Nah, ini karena teman-teman mau melihat tren penjualan dari tanggal ke tanggal, maka teman-teman klik tanggal yang dibutuhkan. Terus habis itu di bagian value-nya kita pilih total. Oke, oke teman-teman. Dan kalau kita udah tinggal klik X aja, maka pivot table kita udah jadi di sini. Oke, udah teman-teman, udah paham, udah bisa mengikutinya. Oke, oke aman. Oke, ini karena kan kayak nggak bisa dibaca gitu kan agak sulit. Ini teman-teman bisa nambahkan dia. Ini kita blok dulu di bagian sininya. Kita blok. Lalu di bagian home sini kita klik ini titik koma ini. Yang koma. Jadi lebih mudah kebaca. Jadi ini 1.125.000, 1.800.000, 1.900.000 dan seterusnya. Oke, kita udah dapat nih. Tapi masalahnya adalah angka-angka ini nggak bisa atau sulit dibaca oleh manajemen atau orang-orang ya kan ini kan nggak mudah kan ini kita nggak tahu ini naik atau turun, apakah ini gimana ini naik turun atau gimana. Nah, itulah perlunya grafik. Jadi untuk membuat grafik kita blok lagi, kita blok dua. Yang ini yang mau kita jadikan grafik berarti tanggal sama nilainya. Kalau udah diblok, kita masuk ke bagian insert. Oke, kalau udah insert, ini ada beberapa rekomendasi chart. Ini teman-teman bisa pilih apapun, bisa. Nah, ini ada yang ini kolom, ada yang lain. Ini paling mudah kalau misalnya kita menentukan tren naik atau turun, kita biasanya menggunakan grafik line. Oke, kita klik line, terus kita pilih oke. Nah, ini jawaban untuk nomor satu. Jadi kita bisa bilang ke manajemen bahwa untuk di di bulan Januari tahun 2022 penjualan kita mengalami naik turun. Ini juga nggak bisa dibilang naik dan nggak bisa dibilang turun juga karena memang grafiknya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Oke, oke ya. Sekarang kita langsung next ke yang bagian nomor 2. Nomor 2 ini adalah bagaimana penjualan per kategori produk. Produk apa sih yang menyumbang omset terbanyak? Oke. Nah, sekarang kita akan melihat produk apa sih sebenarnya yang nyumbang omset paling banyak. Di sini kita tetap akan pakai pivot table lagi. Apa yang di pivot? Oke, kita klik dulu di bagian sini. Kita masuk ke insert lagi. Terus kita pivot table. Oke, oke, sorry. Lupa belum ngeblok ya. Pivot table. Terus habis itu untuk sheetnya kita dari tanggal sini sampai dengan total. Oke, kita udah tanggal sampai total. Terus kita klik oke. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, apa yang dimasukkan ke dalam pivot table-nya? Kita udah nggak perlu tanggal dong ya, karena kan kita mau ngelihat kira-kira apa yang paling laku atau apa sih yang menyumbang omset tertinggi. Maka kita pilih produknya, habis kita pilih produknya, apa kira-kira? Harganya harga satuan, jumlah terjual atau total? Oke, karena kita mau lihat yang omsetnya tertinggi, masa jumlah terjual?
Karena kita mau lihat yang menyumbang omset tertinggi, maka kita pakai total. Oke, kalau udah oke, kita klik X. Nah, akan muncul di bagian sini. Oke nih, kira-kira, oh ternyata ayam bakar jumlahnya sekian. Oke, ini nggak mudah kebaca. Kita klik, kita blok, kita klik home, terus kita kasih koma. Bingung udah terbaca? Jadi ayam bakarnya 18.300.000, es tehnya 1.500.000, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan lihat siapa yang menyumbang omset paling tinggi. Oke, kita akan copy dulu lah si grand total ini untuk mengetahui siapa yang menyumbang omset paling tinggi. Kita akan paste value ya. Oke. Ini copy aja. Jadi kalau untuk supaya dapat persentase, nanti kita klik sama dengan untuk mendapatkan persentase ayam bakar itu nyumbang berapa persen offset, esnya nyumbang berapa persen, es jeruk berapa persen, terus nanti kita tinggal ini totalnya dibagi dengan jumlah keseluruhan. Kita klik enter. Oke. Untuk yang bawah kita tinggal klik 2 kali aja. Oke, udah keisi ya. Kita delete dulu. Sorry. Oh, ini apa ini? Oke, oke, oke. Sebentar ya. Ini sepertinya ada sedikit kesalahan. Kita kopas dulu ya. Oke. Terus kita akan menghitung nilai persentasenya dengan total dibagi dengan... Oke, sebentar ya. Oke. Oke, untuk bagian yang bagian total sebenarnya cuma dikopikan aja dari grand total. Kan dari pivot tabel tadi kan udah dijumlahkan. Ini dapat dari grand total di sini. Terus teman-teman tinggal copy aja dia di sini, di sebelah sini. Nah, terus nanti teman-teman bisa menghitung persentase itu dengan membagi antara total tadi dengan grand total. Oke, udah ya, dapat ya. Ini namanya persentase. Yang ini tadi grand total. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita udah dapat persentase, udah dapat grand total. Kira-kira kalau dari sini teman-teman tahu nggak mana yang menyumbang offset tertinggi? Udah pasti ayam bakar dong ya, dia nyumbang 32% omset. Kalau misalnya teman-teman masih bingung juga, ini teman-teman bisa sorting langsung ngurutin dia karena males ngitung nih. Langsung hitung aja kita akan klik ini di bagian sini, sort, langsung kita sort Z to A. Oke, jadi udah langsung urutan dari tertinggi. Oke. Oke. Oke, ini ada yang tanya lagi grand total dari mana? Ini dari sini. Tadi grand total itu sebenarnya kalau kita menggunakan pivot table itu sudah akan dihitungkan secara otomatis. Jadi bawahnya ini udah hitungan dari jumlah atas sampai bawah. Ini udah dapat hitungan ini ketika kita menggunakan pivot table. Nah, karena itu tinggal teman-teman copy aja yang ini, copy di sini sampai bawah. Terus habis itu untuk menghitung persentase, persentase itu tinggal cuma grand total dibagi sum of total dibagi dengan grand total dapat persentase. Oke, teman-teman udah paham? Oke, semoga udah paham semua ya. Oke. Oke, sekarang kita bisa bilang ke manajemen, oke Pak, ternyata, oke Pak, oke Bu, ternyata yang menyumbang banyak omset itu ternyata ayam bakar Pak, Bu, nasi goreng juga. Nah, kayak gitu. Udah oke? Udah. Oke. Kita udah nomor 2, sekarang kita lanjut ke bagian nomor 3. Produk apa saja yang paling laku? Oke, ini produk apa saja yang paling laku? Ini kalau yang tadi itu berdasarkan yang sebelumnya, tadi kan yang menyumbang omset paling banyak. Berarti yang paling laku ini berdasarkan apanya? Berdasarkan jumlah. Oke. Nah, karena itu kita akan pakai pivot table lagi. Kita masukkan insert, terus klik pivot table. Terus untuk jangan lupa di blocking bagian datanya. Oke. Kita udah ngeblok datanya, terus klik OK. Oke, kita udah masuk ke bagian pivot table lagi.
Jadi kira-kira apa sih yang harus dimasukkan ke pivot table-nya? Karena kita ingin tahu produk yang paling banyak terjual, maka kita masukkan produknya. Ya kan? Produk kan? Produk, terus habis produk apa? Jumlah terjual. Oke, pintar sekali. Oke, kita udah produk sama jumlah terjual, terus kita X di sini. Oke, oh, kita sekarang udah tahu ini. Ternyata produk yang paling banyak dijual itu apa? Ayam bakar kah? Oke, kita karena kita kalau kayak gini kita belum tahu urutannya, kita kopas dulu ya. Kita kopas dulu, kita paste di bagian bawah. Sorry, kita akan ngepaste value-nya, ngepaste value-nya aja. Oke, oke, ini ada pertanyaan kenapa sih nggak pakai VLOOKUP? Oke, jadi VLOOKUP itu sebenarnya cuma nyari atau mirip kayak searching. Jadi VLOOKUP itu mencari di bagian kolom yang vertikal. Jadi misalnya nyari ayam bakar gitu ya, ayam bakar, tapi nanti returnnya itu cuma satu tok, cuma satu yang teratas. Jadi kayak misalnya nih dia nyari ayam bakar dari ini produk sini. Jadi nanti keluar ayam bakar satu, nanti value-nya cuma yang keluar satu tok 30. Nanti ayam bakar yang lain gimana? Padahal kan ada ayam bakar lainnya. Lah kenapa kita nggak pakai VLOOKUP gitu? Oke ya, ini tadi kita udah dapat jumlah terjualnya nih. Kita udah dapat jumlah terjualnya. Sekarang kita urutkan berdasarkan yang paling tinggi. Kita pakai sort and filter, terus Z2A. Oke, jadi kita dapat nih. Oke, sorry, grand total kamu nggak perlu. Jadi ini yang paling laris adalah ayam bakar, terus nasi goreng, kemudian kopi hitam, dan seterusnya. Oke, dah, udah aman. Ini juga teman-teman sebenarnya bisa di sini terus dibikin grafik. Jadi teman-teman ngebikin grafik dari si ini tadi hasilnya. Untuk membuat grafiknya gampang, tinggal cuma di blok aja, terus kita masukkan insert, lalu tinggal cuma, sorry, recommended chart, terus ini teman-teman bisa klik ini. Oke, jadi kali gini kan lebih kelihatan, oh ternyata ayam bakar nih yang paling banyak nih, dan terjualnya 1.200. Terus habis itu nasi goreng paling banyaknya sekitar 900-an, kayak gitu dan seterusnya. Dengan grafik, maka akan lebih mudah dipahami daripada angka-angka aja. Oke? Oke, sekarang kita udah sampai di yang nomor 4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi penjualan? Kira-kira apa ya? Oke, kalau ini mungkin agak sedikit itu ya. Kita akan kopas dari atas ini. Nanti kan kita akan, kalau misalnya kita lihat di sini, faktor yang mempengaruhi fluktuasi penjualan itu kalau tanggal sepertinya kurang pengaruh ya. Kalau di sini kan kelihatan naik turun dan yang nggak beraturan gitu. Gimana kalau misalnya kita lihat berdasarkan hari? Oke, kita akan lihat. Kita akan copy bagian ini. Oke, ini yang nomor 5. Maaf, nomor 4. Jadi faktor yang mempengaruhi fluktuasi penjualan. Sorry, nggak bisa di-copy ya. Oke, oke, oke. Ini pastenya kita kudu paste yang udah ada formatnya. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat yang nomor 4 ini, kita udah dapat harian tadi kan, dari yang nomor 1, tapi masalahnya kita nggak menemukan insight apapun di sana. Jadi kita akan coba kita ubah dia jadi hari. Oke. Nah, untuk mengubah dia jadi hari, misalnya kita klik di sini, hari. Oke. Untuk membuat formulanya, ini sama dengan weekdays, kalau nggak salah namanya. Weekday. Oke. Kita udah weekday, terus klik sini. Tutup, enter. Oke. Jadi weekday itu adalah sebenarnya hari. Hari Senin sampai dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itulah kenapa ada 7. Seingat saya, startnya mulai dari hari Minggu. Oke, sekarang kita udah punya hari. Ini berarti
Kalau hari nomor satu itu seingat saya Minggu sih. Ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Oke, dan sekarang kita akan coba dia. Kita kan udah punya ini nih. Ini nggak tadi nggak berpengaruh. Sekarang kita coba di bagian hari. Terus sekarang adalah kita akan bikin pivot table, tapi yang isinya adalah hari dan total. Jadi kita akan klik insert. Kita akan masukkan pivot table. Untuk range-nya kita pilih ini. Mereka bertiga. Oke, udah oke. Nah, sekarang yang kita pilih adalah hari dulu. Jadi ini harinya ada di bagian sini. Terusnya hari, terus ininya adalah jumlah. Oke, hari dan jumlah, terus kita X dulu. Oke, nah sekarang dari sini kita akan membuat yang namanya grafik. Set, recommended chart. Oke, jadi kita akan sedikit menemukan pola di sini ternyata. Jadi yang paling rendah itu adalah penjualan di hari ke-6. Kalau misalnya ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, jadi dari sini kelihatan bahwa penjualan paling rendah itu terjadi di hari Jumat. Oke, teman-teman, apakah yang nomor 4 ini membingungkan? Oke, buat yang kolom hari tadi rumusnya apa? Oke, jadi kolom hari itu kita kan udah punya kolom tanggal nih. Nah, karena yang nomor ya kita udah punya tanggal, sekarang kita akan mengekstrak hari dari tanggal. Nah, caranya adalah dengan mengklik rumus ini sama dengan weekday. Nah, weekday terus diisi harinya gitu. Jadi tinggal weekday terus ini H95 itu ini kotak. Ini si harinya. Oke? Udah paham semuanya teman-teman? Oke. Oh, sorry. Oke. Oke, sekarang kita udah bisa nih bilang ke manajemen, Bapak, Ibu, ternyata penjualan kita itu di hari Jumat itu ternyata agak sepi dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Gitu. Oke, sekarang kita akan ke next. Ini berikan rekomendasi untuk meningkatkan penjualan. Oke nih, kalau teman-teman jadi data analis ini, kita nggak bisa berhenti setelah memberikan informasi aja. eh apa itu namanya? Biar apa itu namanya nggak memberikan informasi aja, tapi juga memberikan saran. Itu wajib sih ada sarannya gitu. Jadi dan apa itu namanya rekomendasi. Oke, kita sekarang akan balik lagi ke PowerPoint. Minta X dulu stop share. Oke. Ya, kita udah selesai menganalisa, sekarang saatnya kita untuk memberikan saran. Nah, untuk sarannya kira-kira apa? Nah, ini adalah yang udah saya rangkum dari sarannya dan rekomendasi. Oke, yang pertama kita bisa melakukan promosi produk unggulan. Nah, tadi kan ada produk-produk terlaris nih, misalnya tadi nasi goreng atau apa gitu kan ya, yang terlaris. Nah, ini teman-teman bisa bilang, Pak, ini dipromosiin aja, Pak, atau diberikan diskon. Nah, untuk meningkatkan penjualan yang produk-produk yang unggul ini. Terus ini juga strategi pemasaran pada hari penjualan tertinggi. Ini teman-teman bisa juga bilang, Pak, ini strategi pemasarannya kita kalau misalnya di hari-hari yang paling laris ini, kita kasih promo, misalnya promo bundling dan seterusnya. Itu juga bisa meningkatkan penjualan. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, ini teman-teman bisa melakukan yang namanya penyesuaian menu. Jadi tadi kan ada juga yang menu-menu yang paling nggak laris nih. Atau bilangnya menu-menu yang paling sedikit terjual. Nah, ini kalau ada produk atau kategori yang kurang laku, ini pertimbangannya adalah penyesuaian menu. Atau mungkin, Pak, ini untuk menu yang ini kurang laris, bisa nih diganti dengan menu-menu lainnya. Begitu. Oke, oke teman-teman. Nah, itu kira-kira ini adalah yang live trial data analis ya. Oke. Oke, sekian dari saya. Ini nanti teman-teman kalau ada yang dibingungkan bisa bertanya di sesi pertanyaan Q&A. Oke, saya kembalikan lagi Kak Ida. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Diayu atas penjelasannya ya. Nah, gimana rekan-rekan sekalian, dari pemaparan yang telah disampaikan Kak Dia nih, sudah cukup mencerahkan teman-teman belum? Kalau aku sih ya yang masih belajar juga nih sama kayak teman-teman semua tentang data analis, ini udah sangat insightful banget ya. Nah, tapi tentunya kalau misalnya teman-teman
masih ingin lebih eh, terbuka lagi gitu ya tentang data analis dengan menggunakan Microsoft Excel, tentunya teman-teman bisa bergabung dengan bootcampnya expert seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Dia. Jadi setelah ini nanti teman-teman bisa untuk bertanya gitu ya mengenai materi yang telah disampaikan Kak Dia supaya mungkin lebih apa namanya biar lebih mantap lagi gitu pemahamannya. Nah, saya ingin share untuk caranya bertanya seperti apa. Nah, jadi mungkin tadi juga udah di-share ya oleh eh, Kak Fatihah gitu ya di chat Zoom. Jadi teman-teman kalau ingin bertanya, silakan teman-teman buka menti.com, terus masukkan kode 541086656 ataupun scan kode ini, ataupun nanti di chat Zoom juga teman-teman bisa untuk klik link yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan panitia seperti itu. Nah, silahkan eh sampaikan pertanyaan kamu dengan format nama underscore pertanyaan. Nah, kita tunggu pertanyaan terbaik yang bisa kamu eh, buat dan sampaikan ke Kak Diah gitu ya, supaya semakin apa namanya memantapkan pemahaman teman-teman tentang data analis ini. Nah, sambil menunggu teman-teman membuat pertanyaan, saya ingin memanggil Kak Fatihah dulu yang ingin berbagi informasi yang menarik tentang bootcamp Excel di Expert. Nah, boleh dong saya memanggil Kak Fatihah. Halo Kak Fatihah. Halo, Pak Fadli masih ke unmute Oh, masih ya commute. suaranya. Oke. Masuk Kak Fatihah. Oke, Siap. rekan-rekan sekalian, kenalin ada Kak Fatihah di sini. Nah, Kak Fatihah ini siapa sih gitu ya? Nah, Kak Fatihah ini adalah seorang eh apa namanya bootcamp consultant-nya expert gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya lebih detail, lebih jelas gitu ya tentang bootcamp-bootcampnya di expert. Salah satunya kalau yang malam hari ini tentang bootcampnya data analis dengan menggunakan Excel, teman-teman bisa bertanya sama Kak Fatia nih. Nah, Kak Fatia ingin sharing tentang bootcampnya. Nah, boleh nih Kak untuk dijelaskan nih sambil kita menunggu pertanyaan dari rekan-rekan ke Kak Diah nih. Oke, aku izin share screen ya, Mas. Ya, silakan Kak Fatihah. Oke, sudah masuk ya? Oke, sudah Sudah, kelihatan sudah, teman-teman. sudah Ya. kelihatan. Tinggal di slideshow. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Fatihah, jadi saya tim CRM dari Expert. Ya, pada malam hari ini aku mau ngasih informasi ke kalian tentang bootcamp data analis ya. Nah, bootcamp ini untuk siapa aja sih teman-teman? Jadi di sini bisa buat fresh graduate ya, buat teman-teman yang barusan lulus, misalnya pengen belajar tentang data analis, bisa banget ikut di kelas kita. Atau yang mau upgrade skill nih, jadi yang pengen naik karir lebih cepat, terus menyesuaikan dengan skill yang dibutuhkan di perusahaan. Nah, itu bisa banget juga teman-teman ikut kelas kita. Dan yang mau switch karir, jadi misalnya sebelumnya tidak di data analis, terus tertarik nih gara-gara tadi penjelasan dari Kak Diah ya, kalau ternyata kebutuhan dari data analis itu banyak banget ya. Jadi bisa banget ikut di kelas kita juga. Nah, kelas kita tuh adalah Microsoft Excel for Data Analysis. Jadi ini intensif bootcamp ya teman-teman. Di kita sudah batch 19 ya. Jadi sudah ada 18 kali kelas Excel ya sampai tahun kemarin ya tahun 2023. Nah, untuk kelas terdekatnya ini ada di 14 Februari 2024. Ini pas banget sama pemilu besok ya teman-teman. Jadi mulai bootcamp pertamanya tuh ada waktu pemilu. Jadi kayaknya libur semua ya gitu. Nah, kenapa sih teman-teman harus ikut kelas Microsoft Excel Data Analyst di Expert ya? Jadi yang pertama kita ada 8 sesi ya. 8 sesi live class dalam waktu 1 bulan. Jadi nanti seminggu 2 kali gitu ya teman-teman. Terus ada sertifikatnya juga yang resmi, sertifikat resmi yang diakui Kemnaker. Nah, jadi teman-teman,
untuk mini bootcamp malam ini kan juga dapat sertifikat ya. Tapi kalau sertifikat yang mini bootcamp pada malam hari ini kan hanya sertifikat kedatangan gitu ya, sertifikat kalau pernah ikut webinar ini. Nah, kalau untuk sertifikat yang bootcamp besok, ya seperti yang tadi dikatakan Kak Dia juga ya, bahwa ini tuh menambah trusted-nya nanti HR ya, kalau teman-teman daftar untuk sebagai data analis, jadi lebih trusted gitu, lebih percaya gitu HR tuh. Kalau kita tuh bisa data analis ya, jadi ini bisa menambah value-nya teman-teman juga ketika nanti daftar atau switch career gitu ya. Nah, kurikulum yang kita pakai juga sudah sesuai dengan SKKNI ya teman-teman. Terus nanti juga ada free test psikologi juga dari kita. Jadi sesuai bakat dan minat teman-teman juga, nanti bakal ada free testnya dari kita. Ada professional branding, ada group mentoring dan networking. Jadi nanti untuk para peserta dan juga mentor bakal gabung dalam satu grup gitu ya. Gabung dalam satu grup, di situ teman-teman juga bisa tanya jawab atau bisa sharing-sharing apapun. Nanti bisa langsung dijawab juga dengan mentornya ataupun sama teman-teman yang lain gitu. Jadi mungkin yang teman-teman lain juga tahu jawabannya bisa ikut jawab juga gitu. Jadi nanti bakal bisa berteman terus juga karena grupnya ini bakal ada selamanya juga teman-teman. Jadi misalnya kelas ini udah selesai, grupnya juga nggak akan dibubarin gitu. Jadi masih bisa kumpul ya gitu. Terus ada akses materi dan rekaman kelas umur hidup ya. Jadi nanti bakal ada rekaman dan juga materinya yang bisa diakses selamanya atau seumur hidup. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ada yang eh, satu hari itu nggak bisa ikut, nah nanti bisa cek di rekamannya ya teman-teman. Nanti bisa diputar ulang di luar kelas. Dan kalau ada yang pengen ditanyain, nanti bisa langsung di grup. Nah, untuk pertanyaan di grup ini, itu bisa dilakukan setiap hari ya, teman-teman. Maksudnya nggak harus dalam kelas gitu ya. Jadi bisa langsung tanya aja di grup, misalnya tanya apa tentang data analis, kayak gitu juga bisa. Gitu ya, teman-teman. Dan juga bakal ada portofolio. Nanti bakal aku kasih contoh juga portofolionya, biar teman-teman punya gambaran portofolionya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini untuk kelasnya, harganya 299.000 untuk 8 kali pertemuan, sudah dengan sertifikat, dan juga nanti rekamannya, dan juga nanti portofolionya. Tapi tenang teman-teman, nanti bakal ada diskon tambahan ya di akhir kelas, di akhir webinar malam hari ini. Gitu. Nah, aku juga mau jelasin nih, apa aja sih yang bakal teman-teman dapetin ketika ikut kelas di Expert. Ini untuk kelas yang basic level ya teman-teman. Ya, basic level ini bisa diikutin siapapun yang belum pernah belajar data analis. Ya, karena kita bakal belajar data cleaning dan data formatting. Tadi sudah juga apa ya dikatakan sama Kak Diah, bakal belajar data cleaning. Terus nanti juga bakal mempraktekkan proses data menggunakan index, match, dan VLOOKUP. Terus meningkatkan kemampuan analisis data melalui data calculating dan logical function, mengelola dan menampilkan data secara praktis menggunakan pivot table. Tadi juga sudah teman-teman lakuin juga ya, nanti bakal ngelakuin itu juga di kelas. Dan bakal lebih jelas juga, karena kan banyak juga yang merasa kecepatan gitu ya. Nah, nanti di kelas ini bakal bisa pelan-pelan gitu. Melakukan visualisasi data yang dianalisis dengan tampilan yang menarik. Nah, jadi mau jadi data kan nggak semua orang tadi ya bisa baca data yang banyak banget tadi. Nah, nanti kita bisa visualisasikan bareng-bareng juga di kelas ini, membuat report dalam bentuk interaktif dashboard gitu teman-teman. Oke, nah ini nanti bakal ada 3 mentor ya, 3 mentor di kelas kita. Yang pertama ada dari Kak Perdana Suteja Putra ya. Jadi Kak Perdana ini ex konsultan Accenture dan sekarang dosen Teknik Industri Telkom Surabaya. Ya, jadi ada Kak Perdana, ada Kak Arya Dimas Suprayitno, yaitu Associate Microsoft Office Excel Trainer. Jadi ini udah brand trainer ya teman-teman dari Excelnya sendiri. Terus untuk selanjutnya ada Kak Vira juga, Kak Maftuhatul Komariu Virati ya. Jadi nanti Kak Vira ini juga bakal ngajar di basic dan juga di kelas advance-nya kita ya, gitu. Nah, untuk silabusnya nih teman-teman karena banyak yang tanya juga biasanya materinya apa aja sih? Jadi kelasnya bakal aku umumin dulu. Kalau kelasnya tuh bakal diadain jam 19.30 sampai 21.30. Jadi malam ya teman-teman. Jadi nggak akan mengganggu kerjanya teman-teman di pagi hari ya. Masih akan di malam hari dan akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat. Ya, jadi 2 minggu, 2 minggu, 2 kali dalam waktu seminggu. Nah, untuk materi yang pertama itu apa? Yaitu
perkenalan ya. Jadi aku tadi udah bilang juga kalau kelas basic ini bisa diikuti siapapun, bahkan yang belum pernah belajar data analis ya. Jadi perkenalan dulu tentang Excel fundamental. Terus pertemuan kedua, nanti teman-teman bakal belajar data cleaning ya. Kan Kak Vina juga sudah bilang kalau data analis itu yang pertama adalah pengumpulan data, terus yang selanjutnya datanya dibersihin gitu, data cleaning gitu. Nah, yang ketiga, pertemuan ketiga atau data formatting dan juga processing. Pertemuan keempat nanti bakal ada index match dan lookup. Terus pertemuan kelima ada working with data calculation dan logical function. Pertemuan 6 ada pivot table ya, yang banyak dicari juga nih. Teman-teman banyak juga yang nanya bakal ada materi ini atau enggak. Ini bakal ada ya teman-teman. Terus di pertemuan ketujuh ada data visualization, jadi bakal memvisualisasikan data yang teman-teman udah bikin. Dan di pertemuan ke-8 bakal ada data analis dan reporting. Nah, semua materi ini sudah sesuai dengan SKKNI ya teman-teman. Jadi kurikulum sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi kita nggak asal bikin materinya, teman-teman. Jadi ini sudah sesuai dengan yang standarnya gitu ya. Dan teman-teman juga kalau ikut bootcamp itu nggak bakal bingung karena materinya sudah terstruktur ya. Jadi nggak bingung kalau habis ini belajar apa ya, habis ini selanjutnya belajar apa ya. Dan fullnya tuh runtut gitu ya. Nah, tools yang diperlukan Microsoft Excel versi 2010 dan juga Zoom ya teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya bisa. Oke, nah bootcamp ini sangat direkomendasikan bagi siapa aja sih ya. Jadi yang pertama bisa buat staff administrasi, ada staff finance. Waduh, waduh, udah. Nah, oke. Ada buat staff administrasi, ada staff finance, staff accounting, ada sales juga bisa. Tadi, terus buat marketing juga, buat data analis, buat konsultan, fresh graduate, mahasiswa juga gitu. Jadi buat mahasiswa yang juga pengen belajar tentang data analis juga bisa banget ya teman-teman. Di sini sudah ada beberapa testimoni dari alumni Bootcamp Expert ya. Ada dari Kak Naufal, bootcampnya sesuai harapan, sangat membantu buat belajar pengolahan data di Microsoft Excel. Nah, ini ada Kak Naufal dari Computer Engineering Student at ITS. Ini mahasiswa ya berarti ya teman-teman. Terus ada kurikulumnya lengkap, mentornya juga bisa memfasilitasi pemula sekalipun. Nah, ini dari Kak Christina Retno. PPIC PT Sari Enesis Indah. Jadi teman-teman beneran yang emang nggak bisa atau pemula sekalipun bisa banget ikut kelas ini ya, nggak akan bingung lah gitu. Ada selanjutnya dari Kak Maria, lebih murah dari bootcamp lain, tapi ilmu yang diberikan full selain ini bootcamp jutaan. Ini alhamdulillah ya. Ini dari Kak Maria, Operation Staff at Staffnik Group gitu. Terus ada Kak Aulia, kapan lagi bisa dapat ilmu dan benefit yang banyak tapi dengan harga terjangkau. Ya, harga kita lumayan murah ya teman-teman buat 8 kali pertemuan. Dari Kak Haposan, keren materinya to the point. Oke. Dan masih banyak lagi dari 3.500 alumni yang lainnya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh portofolio ya. Untuk portofolio dari Kak Dewi yang di-share di LinkedIn. Gitu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Contoh portofolionya bisa di-share di LinkedIn. Nanti ini juga bisa buat eh, kalau daftar pekerjaan tentang data analis bisa dicek juga kan ininya gitu. Jadi lebih trusted gitu. Begitu. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh portofolionya yang bakal teman-teman bisa bikin nanti di kelas kita. Jadi ini ada portofolio A dan portofolio B. Portofolio A ini untuk yang kelas basic ya teman-teman, kelas basic, dan yang portofolio B ini untuk kelas advance. Jadi teman-teman bakal bikin seperti ini nanti, yang jadi bakal di-share juga di LinkedIn seperti yang sebelumnya. Nah, karena ini gambarnya lumayan kecil ya teman-teman, jadi kalau nanti ada yang pengen lihat, bisa langsung chat aku juga buat gambar lebih jelasnya seperti apa portofolionya.
Nah, ini bisa dicek ya teman-teman. Nah, ini ada trailer dari bootcampnya. Awal-awal nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung hands on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan, kita akan tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan exact match yang sama seperti itu burung. Enter. Ini kita bisa lihat, oh omsetnya naik terus nih. Pilih dari ide-nya. Oleh saya mau pilih Januari sampai 2006 gitu kan. Jadi apa termasuk ikutin. Nah, tadi itu gambaran bootcampnya seperti apa gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita sudah ada 3.797 peserta yang ikut bootcamp di Expert. Dan ini sampai bulan November ya, teman-teman. Jadi Desember kemarin juga masih bertambah dan Januari awal kemarin juga sudah ada kelas. Jadi ini sudah nambah lagi juga pesertanya. Jadi nggak perlu diraguin lagi buat teman-teman ikut kelasnya di Expert gitu ya. Nah, ini juga beberapa testimoni juga dari teman-teman yang lain. Ini ada dari Kak Rika, bootcampnya bermanfaat banget, baik itu dari segi materi dan final projectnya yang menantang. Ada Grid Excel Bootcamp for Beginners, Forward to Price. Ada Kak Jeff, ada Kak Aprilia, penjelasan mentor mudah dipahami, materi interaktif, bahkan ada sesi Q&A yang unlimited. Nah, di sini teman-teman bisa tanya apapun dan kapanpun, walaupun nanti mungkin jawabnya misalnya kalau tanya yang malam ya jawabnya di pagi hari gitu ya. Tapi teman-teman bisa tanya apapun di sini ya. Kalau masih bingung bisa tanya. Ini tadi ada Kak Nova Ark ya, sudah. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, eh tadi aku udah bilang harganya 299.000 untuk 8 kali pertemuan. Nah, di sini kita bakal ada diskon 100.000. Jadi harganya hanya 199.000 aja ya. 199.000 aja untuk 8 kali pertemuan. Nah, dengan cara teman-teman mau biar dapat diskon ini, caranya adalah dengan chat Excel ya. Chat Excel kirim ke nomor aku di 0812 2878 0161. Nanti dari teman-teman expert juga bakal bantu untuk share ya nomornya. Jadi teman-teman ini cuma 8 peserta aja ya teman-teman. Dari 500 orang ya sekitar 500 orang yang ikut hari ini webinar pada malam hari ini itu hanya untuk 8 peserta aja. Jadi yang mau ikut bisa langsung chat aku dengan Excel ya. Chat Excel ke nomor 0812 2878 0161. Itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah selesai penjelasan bootcamp pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung chat aja ke aku gitu. Makasih. Balik lagi ke Kak Yadi. Ya, terima kasih Kak Fatia. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya dari Kak Fatia. Semoga bisa mencerahkan buat teman-teman yang tadi udah banyak banget yang nanya ya. Terus termasuk PM ke aku tadi, Kak ini kalau pengen gabung ke bootcampnya gimana sih kayak gitu. Nah, tadi silakan kesempatan telah di-share oleh Kak Fatia. Semoga teman-teman bisa grab secepatnya karena sekali lagi tadi kesempatan yang di-share sama Kak Fatia itu cuma sedikit. Jadi silakan cepet-cepetan aja siapa yang paling cepat bisa ngechat ke Kak Fatihah gitu ya. Nah, oke selanjutnya aku mau share lagi ya. Jadi tadi mungkin ada yang masih ketinggalan gitu ya, sambil ngambil minum gitu ya. Kalau bisa teman-teman pengen nanya bisa buka menti.com, masukkan kodenya 5410 eh 8656 seperti itu.
Nah, atau bisa juga nanti tinggal di-share link yang di-share oleh panitia di kolom chat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab gitu ya. Saya akan memanggil kembali nih Kak Diahnya seperti itu. Halo Kak Diah. Halo Kak Yadi. Oke, nah kita sudah masuk ke sesi Q&A. Mungkin saya izin membuka mentinya sudah ada 45 pertanyaan. Wah, ini banyak banget ya Kak ya. Semangat banget nih Kak, teman-teman pengen nanya ke Kak Diah nih. Jadi masih banyak yang pengen dikulik nih sepertinya ya sama teman-teman peserta Sobat Kasper sekalian pada malam hari ini. Nah, saya akan bacakan yang mana nih? Kak Diah mau milih atau aku yang milih? Silahkan nih Kak. Tapi waktunya karena limited ya mungkin kita start dari 2 pertanyaan dulu ya Kak ya. Oke Satu Kakak. pertanyaan dijawab, satu pertanyaan dijawab itu. Nanti kalau misalnya waktunya cukup kita bisa nambah satu gitu sesuai sama batas waktunya kayak gitu ya. Oke, Oke Kak. silakan Kak nih dari yang ada di screen Kak dia boleh milih nih mau bacakan yang mana. Nanti aku Oke. point out. Oke, kita akan start dari yang awal aja ya. Ini kita izin bertanya, dulu kuliah Oke. jurusan, oke, dulu kuliah jurusan apa Kak? Kalau dari jurusan ekonomi syariah, apakah bisa kerja di bidang data analis? Oke, menjawab. Terima kasih Dita atas pertanyaannya. Jadi saya dulu adalah dari jurusan matematika. Dan apa itu namanya dan di jurusan saya tuh sebenarnya memang nggak diajari kayak yang terkait Microsoft Excel atau Python atau juga pemrograman-pemrograman lainnya. Jadi pas waktu itu cuma dapat pemrograman Java aja. Jadi memang harus belajar sendiri. Jadi akhirnya saya cari-cari, baca-baca literatur dan apa itu namanya, kemudian ikut les juga supaya mendapatkan sertifikat begitu. Nah ini kalau dari jurusan ekonomi syariah, apakah bisa kerja di bidang data analis? Bisa banget. Jadi untuk data analis itu memang skill yang bisa dipelajari. Yang penting kamu jangan menyerah dan terus mencoba gitu ya. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Dia. Jadi siapapun bisa ya kayak bergabung buat jadi seorang data analis ya. Yang penting punya kemauan untuk belajar ya. Betul, betul sekali, Oke. Kak. Siap, selanjutnya Oke, mana lagi nih Kak? itu Kak yang tools mungkin ya, yang sebelahnya tools yang Oke. digunakan. Oke, ini saya akan jawab. Sebenarnya apa sih tools yang digunakan data analis dan data science, bedanya di mana? Sebenarnya kalau bisa dibilang ini juga tergantung dari perusahaan yang teman-teman mau masuki. Jadi sebenarnya kalau tools data analis itu tadi kan tetap kan ya, ada Microsoft Excel, terus ada R, Python, dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau dengan yang data yang nggak terlalu banyak, itu Excel aja cukup. Baru kalau kemudian datanya lebih besar dan perhitungannya lebih kompleks, itu teman-teman bisa menggunakan Python. Itu karena saya pakai Python, gitu, pakai Python juga selain Excel gitu. Terus kalau misalnya sebenarnya perbedaan yang mendalam data analis dan data scientist itu ya di itu sih kalau terkait tools memang ya Python itu tadi. Karena beberapa yang terkait data science itu kan di dalamnya kan pasti ada machine learning. Nah, machine learning itu kayak atau AI atau machine learning itu Excel masih belum mendukung buat itu. Jadinya harus menggunakan Python atau R. Tapi kalau terkait library-library yang ada banyak, itu teman-teman harusnya belajar Python kalau misalnya memang mau menjurus ke data science ya. Begitu. Oke, terima kasih Kak Dia. Eh, Oke. waktunya waktu sekarang 21, tapi karena antusiasmenya tinggi kita terus aja ya jawab Kak. Nanti mungkin sampai kita coba di 20 13 ya sekitar 2 menit lagi mungkin ya kayak. Silakan Kak, Oke, yang oke. mana? Mau lanjut terus Oke. urut atau I- gimana nih? Iya, urut boleh Kak, urut aja. Oke. Mohon contoh grafik 3D pasca uji coba di Microsoft Excel. Terima kasih. Oh ini, karena kita nggak bisa share Microsoft Excel-nya ya. Ini bayangin aja teman-teman yang mungkin grafiknya pie chart. Nah, karena dia kan kalau misalnya dia 3D kan pasti ada bentuknya kemiringannya kan. Nah, karena ada kemiringannya itu nantinya Kak yang gede jadi kelihatan kecil, terus yang kecil jadi kelihatan gede. Jadi ini teman-teman dimohon banget kalau misalnya terkait analisa data itu hindari grafik-grafik yang berbentuk 3D karena itu bisa mengecoh mata. Jadi misalnya kayak persentasenya gede harusnya di pie chart, tapi karena dia ada di bagian yang sebelah sana yang agak jauh jadi kelihatannya kecil. Itu kayak permainan mata, jadi hindari grafik 3D gitu. Oh gitu ya kayak. Jadi justru kalau Betul. grafik itu bagusan 2D ya malahan. Saya baru tahu nih. Heeh, betul Karena betul kalau Kak. kita presentasi kan
umumnya mikirnya kayak biar cakep gitu kan pakai 3D Biar ya. cakep ya, biar keren, biar kayak hidup gitu. Tapi baiknya jangan Iya. kalau pas presentasi data ya. Oke, terima kasih Kak infonya ya. Selanjutnya nih ada dari Kak Yuli. Oke, ini dari Kak Yuli. Kalau untuk data analis sendiri, perusahaan lebih banyak menggunakan tools Tableau atau Power BI. Dan biasanya untuk tes data analis itu seperti apa ya, Kak? Bisa minta tolong dicontohkan? Oke, ini jadi saya akan sharing kalau pas waktu saya dulu ini di K24, PTK 24, itu untuk tesnya itu kebetulan menggunakan Python. Jadi pakai Python gitu. Tapi itu selain itu juga apa itu namanya terkait portofolionya, itu yang paling, ya itu memang yang paling banyak dibaca sih begitu. Terus yang kayak terkait toolsnya mau pakai Tableau atau Power BI itu sebenarnya sama-sama tools untuk visualisasi data. Jadi ini juga tergantung perusahaannya lagi. Tapi kalau yang saya tempati sekarang itu tidak menggunakan dua-duanya, tidak juga Tableau, tidak juga Power BI. Jadi biasanya presentasi data cukup dengan Microsoft PowerPoint sama Google Data Studio kalau misalnya mau yang otomatis begitu. Oke. Oke, oke. Nah, ini ada lagi Kak selanjutnya pertanyaannya yang menarik nih tentang tech printer. Oke, ini bagaimana sih bersaing dengan senior data analis dari perusahaan startup yang baru saja terkena PHK akibat dari Oke, Techminter ya. Oke, ini pertanyaan yang menarik untuk bersaing ya. Berarti kan kalau misalnya kita lihat nih ya, beliau-beliau itu yang udah kena PHK, berarti kan beliau udah pernah masuk, udah pernah bisa masuk nih ke bagian startup. Padahal kan kalau misalnya kita tahu startup itu ya mungkin seleksinya lebih ketat lah ya, karena kan startup gitu ya. Nah, untuk supaya bisa bersaing, berarti teman-teman harus setidaknya atau minimal itu memiliki skill-skill yang sama dengan itu ya, dengan kayak para-para senior yang memiliki yang udah apa itu namanya, yang udah dari perusahaan startup itu tadi. Nah, supaya bisa kelihatan lebih menonjol teman-teman, nah itu teman-teman kudu memperbanyak di bagian portofolio sama apa itu namanya? Itu tadi yang kayak misalnya dari expert itu apa sih tadi? Selain portofolio itu dapat juga sertifikat. Oke, sertifikat pelatihan dan portofolio. Teman-teman bisa memperbanyak itu. Ya, betul Kak. Jadi selain portofolio dan sertifikat juga tentunya karena kita punya networking ya, alumni expert nantinya bisa membantu teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti butuh untuk upgrading dari networking juga kan dia. Betul, betul. Oke, selanjutnya nih Kak, ada mungkin data bias nih sama kayak yang tadi apa beda ya Kak ya? Ini sebenarnya saya agak ingin tanya nih, data bias itu biasanya seperti apa? Ya karena bisa banyak ya bentuk biasnya Kak ya. Betul-betul Ah, sekali, ah. data biasnya ini seperti apa gitu. Ini Ya, agak betul sulit sih. juga ya, kalau misalnya data kotor kan kita bisa bersihkan kan. Ini bias ini sebias apa gitu ya. Agak kurang Eh, tahu juga ini terkait. nah, mungkin karena pertanyaannya masih banyak, kita coba skip yang ini ya. Kita coba cari Oke, pertanyaan lain nih. Nah, ya ini sebenarnya mirip yang tadi ya, tentang jurusan ya. Berarti bisa banget ya kayak. betul, bisa banget dari semua jurusan. Oke, oke, selanjutnya Kak Yuli masih tadi ya. Oke, ini dari Kak Nurul Kak. Oke, kalau di perusahaan apa cuma sampai Excel aja, reportnya gimana? Terus kalau kayak tadi kayaknya masih berantakan, betul, betul banget Kak. Jadi tadi itu cuma menampilkan cara perhitungannya aja, terus habis itu bikin grafik. Nah, setelah itu harusnya grafiknya itu ditata dalam bentuk laporan atau dalam bentuk PowerPoint yang siap untuk dipresentasikan. Nah, kalau misalnya udah siap gitu, nah itu baru yang ditampilkan. Itu tadi cuma menampilkan cara perhitungannya aja. Dan apakah di perusahaan apa cuma sampai Excel aja? Ini tergantung perusahaannya ya Kak. Jadi kayak ada perusahaan-perusahaan yang memang pakai cuma sampai toolsnya Excel aja udah cukup. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan tools-tools lain seperti tadi misalnya pakai Python atau misalnya pakai Power BI untuk penampilan datanya atau juga bisa pakai Google Data Studio dan seterusnya begitu. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Jadi memang kalau report balik lagi juga tergantung perusahaannya ya, karena format report kan dari setiap perusahaan bisa beda-beda ya. Betul, betul sekali Kak. Oke, terima kasih Kak.
Selanjutnya nih, saya coba screening cepat ya Kak ya, karena waktunya juga tinggal sebentar lagi. Oke. Oke, ini ada. Pertanyaan cukup teknis nih Kak. Oke. Apakah case tadi bisa diselesaikan dengan formula sum if atau count if ya? Oke, untuk sebenarnya kalau terkait sum if atau count if sendiri, itu saya tidak pernah menggunakannya. Sebenarnya nggak pernah saya gunakan terkait sum if sama count if ini. Sebentar. Jadi kalau sum if itu kan kayak sum yang tapi kayak ada jikanya ya. Berarti kan kayak apa itu namanya sum tapi ada kondisinya. Ya saya rasa itu bisa. Jadi nanti sum di mana kayak misalnya kondisinya tadi adalah nasi goreng. Itu jadi yang nasi goreng aja di sum. Kayak gitu. Tapi akan lebih cepat lagi memang kalau menggunakan pivot table sih. Kalau bedanya Oh, sum sama count, itu kalau untuk sum itu kan memang dari penjumlahan nilainya, tapi untuk kalau count itu penjumlahan terkait jumlah kolomnya. Jadi ada kayak variannya atau jumlah kolomnya gitu. oke, 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 oke. Terima kasih Kak atas jawabannya ya. Nah, pasti banyak yang nanya tentang jurusan ini kayaknya. Sekali lagi kita tekankan ya, kalau semua jurusan bisa buat jadi data analis ya, karena kesempatannya terbuka lebar. Tapi kalau mau nanya nih Kak, terlepas tadi ya, kalau SMK atau SMA tuh bisa nggak sih jadi data analis gitu? Misalnya dari perusahaannya mau tuh nerima, yang penting bisa gitu. Bisa nggak ya? Bisa sih kayaknya Kak. Kan karena kan untuk kemampuannya kan startnya kan dari Excel aja dulu ya kan ya. Kalau misalnya Excel udah bisa, nanti baru pelajari tools-tools yang lebih advance lagi. Nah, nanti kalau misalnya udah itu udah intensif tuh berbagai jenis tools-tools yang digunakan tadi, kayak udah tersertifikat bisa itu pasti sih bisa tetap bisa meskipun dari SMK maupun SMA. Nah Kak, ini mungkin karena udah 21.10, nih kita wrap up jadi pertanyaan terakhir ya. Nah, ini pertanyaan menarik banget buat aku nih. Ada pertanyaan dari Cafe ini. Eh, apa nih poin menarik biar bisa di-hire perusahaan nih, Kak? Nah, boleh dong di-share nih, Kak. Kalau tadi kan apa namanya benefitnya ya. Kalau misalnya secara eh, apa namanya yang bisa bikin menarik tuh apanya sih, Kak? Gitu bisa nggak ngasih tips? Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya tuh juga nggak tiba-tiba apply data analis terus langsung diterima cuma dengan mengandalkan ijazah, itu kan nggak mungkin banget ya. Jadi pas waktu itu saya udah apply, kayak apply banyak, terus kayak dan diterima, maksudnya kayak udah lolos sedikit, tapi tetap akhirnya nggak keterima juga. Terus saya perbaiki kira-kira apa yang kurang dari diri saya ini, kenapa kok tiap apply data analis nggak keterima? Oke, ternyata saya menemukan jawabannya, ternyata saya kurang portofolio. Jadi gimana para HR itu tahu kemampuan saya kalau misalnya saya nggak sharing tentang kemampuan saya itu. Jadi yang paling penting adalah teman-teman bikin portofolio dulu. Portofolio kalau teman-teman ini bisa. Kalau misalnya perusahaan itu nanti kan pastinya kan ada kan yang kayak yang diperlukan kayak kualifikasinya apa, harus bisa misalnya Microsoft Excel, harus bisa Python, harus bisa apa. Nah, itu teman-teman buktikan dengan portofolio itu nanti pasti akan apa itu namanya dilirik juga pasti. Itu karena kan kayak yang dibutuhkan apa, terus teman-teman oh aku bisa loh gini. Nah, itu pasti bisa sih. Oke, berarti memang segitu pentingnya ya kayak untuk punya portofolio karir itu ya, terutama di Betul, bidang data analis ya. betul. Wah, gak nyangka ya. Berarti buat teman-teman nih yang tertarik nih untuk nyeriusin bisa punya portofolio yang mumpuni, ini bisa banget. Mungkin salah satu caranya ikutan bootcampnya expert gitu kayak. Ya, betul, betul sekali, Kak. Oke, oke. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dan mau wrap up dari apa namanya Alhamdulillah. Dari berbagai macam pertanyaan, saya sekali lagi sebagai moderator mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan masih belum bisa terbaca. Tapi sekali lagi nanti kalau misalnya teman-teman ingin menanyakan lebih spesifik tentang apa namanya pertanyaannya, bisa juga nanya ke LinkedIn yang Kak Dia ya kayak di Iya, LinkedIn-nya di betul. Dia Ayu Dia, ayo amini. Dahayu Amini seperti itu. Nah, ataupun kalau misalnya benar-benar pengen cari tahu lebih lanjut lagi sampai langsung praktekin belajar juga teman-teman bisa langsung chat Kak Fatihah biar bisa dapat diskonnya nih. Terus bisa langsung daftar dan ngebooking seat di bootcampnya expert. Oke, itu dulu mungkin ya pada malam hari ini saya selaku moderator ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Diah ya Kak ya
telah membagikan berbagai macam pengalamannya bersama dengan kita semua di sini. Nah, kalau boleh nih Kak, menutup dari sesi Q&A kita pada malam hari ini, ada nggak Kak closing statement dari Kak Diah tentang belajar jadi seorang data analis nih? Boleh dong Kak, di-share ke kita nih closing statementnya. Oke, oke. Jadi teman-teman belajar data analis itu nggak sulit. Jadi teman-teman bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya dari Microsoft Excel dulu, baru kemudian ke tools-tools yang lebih advance lagi, itu pasti bisa. Gitu sih Kak. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Terus saya minta maaf juga kalau misalnya saya ada salah kata selama sharing tentang pengalaman saya mengenai Microsoft Excel ini. Oke, selamat. Ya, terima kasih Kak. Oke, itu closing statement dari Kak Diah ya. Jadi intinya buat teman-teman sekalian, mungkin di sini juga sering terpikir ya, buat terutama saya juga dulu kalau misalnya kayak suka mempertanyakan kayak masih bisa nggak sih umur segini belajar gitu ya? Atau enggak, apakah saya belajar terlalu muda? Saya masih mahasiswa nih, masih semester segini gitu. Tidak ada kata terlambat ya Kak Diah ya. Yang penting segera mulai aja, mulai dari hal terkecil, bisa pakai Microsoft Excel dulu, terus nanti kalau mau lanjutin ke berbagai macam tools lain itu bisa banget dilanjutin. Nah, yang penting teman-teman selalu punya apa namanya keinginan untuk belajar yang kuat. Terima kasih sekali lagi Kak Diah atas closing statement-nya. Saya mewakili semua rekan-rekan dari expert dan peserta pada malam hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman jangan lupa kita tutup pada malam hari ini dengan berfoto bersama. Boleh dong untuk dibuka nih kameranya. Kita sama-sama berfoto dengan Kak Diah supaya kita punya foto bareng untuk menjadi momen kenang-kenangan kita bersama. Nah, yuk kita nyalakan kameranya. Terus saya minta tolong ke panitia untuk dibantu ya untuk screen capture-nya. Oke, saya akan berikan aba-aba nih. Oke, nah depan tambah nih sesi foto of comment dulu silakan. Nah, teman-teman fokus ke foto aja dulu ya. Untuk link absen nanti masih bisa ditanyakan ke admin ya. Nanti masih diberikan kesempatan untuk malam hari ini kalau masih ada yang pengen nanya link absen ya. Nanti tanya aja di Kak Fatihah gitu ya. Ataupun ke admin group untuk link presensinya. Untuk recordnya nanti di-share di akhir ketika presensinya udah mengisi bersama dengan sertifikat. Oke teman-teman, yuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, jangan pakai angka ya. Lagi musim pemilu soalnya guys. Gini aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Selamat malam. Semoga ini bisa jadi langkah awal buat teman-teman belajar bersama dengan expert. Jangan lupa, mulai dari yang terkecil, lakukan dengan serius. Semoga teman-teman sukses, semangat. Semoga jadi data analis sukses di masa yang akan datang. Bye-bye, sampai jumpa semuanya.